Pembahasan mengenai kabar rapel pensiun yang disebut cair penuh hingga mencapai angka 19 juta rupiah memang sedang menjadi perhatian banyak orang, khususnya para pensiunan dan keluarga mereka. Informasi ini beredar luas di berbagai media sosial, grup percakapan, dan obrolan sehari-hari. Banyak yang bertanya-tanya, apakah benar dana sebesar itu akan masuk ke rekening, kapan tepatnya pencairan dilakukan, dan siapa saja yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, penjelasan ini disusun untuk membantu memahami persoalan secara lebih tenang, lebih jelas, dan tidak menimbulkan salah paham. Perlu dipahami sejak awal bahwa istilah rapel pensiun bukanlah hal baru dalam sistem pembayaran pensiun di Indonesia. Rapel sendiri berarti pembayaran kekurangan yang seharusnya sudah diterima pada waktu sebelumnya, tetapi baru dibayarkan kemudian karena adanya penyesuaian kebijakan atau administrasi. Jadi, rapel bukanlah hadiah, bukan pula bantuan dadakan, melainkan hak yang muncul karena adanya perubahan atau pembaruan aturan. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul kabar bahwa rapel pensiun cair penuh dan jumlahnya bisa mencapai 14 juta hingga 19 juta rupiah. Angka ini tentu menarik perhatian banyak orang, apalagi bagi para pensiunan yang sangat bergantung pada penghasilan tetap setiap bulan. Namun penting untuk dipahami bahwa angka tersebut tidak berlaku sama untuk semua orang dan tidak otomatis diterima oleh seluruh pensiunan. Jumlah rapel yang diterima seseorang sangat bergantung pada beberapa faktor penting. Faktor pertama adalah jenis pensiun yang diterima. Ada pensiun pegawai negeri, pensiun janda atau duda, pensiun ahli waris, dan kategori lainnya. Masing-masing memiliki perhitungan berbeda. Faktor kedua adalah golongan dan masa kerja saat masih aktif. Semakin tinggi golongan dan semakin lama masa kerja, maka potensi nilai rapel juga bisa lebih besar. Faktor berikutnya adalah sejak kapan penyesuaian atau perubahan kebijakan tersebut berlaku. Jika penyesuaian berlaku surut selama beberapa bulan atau bahkan 1 tahun, maka rapel yang diterima akan merupakan akumulasi dari selisih pembayaran selama periode tersebut. Inilah yang sering membuat jumlah rapel terlihat besar dan berbeda antara satu orang dengan yang lain. Perlu ditekankan bahwa tidak semua pensiunan mengalami kondisi yang sama. Ada yang hanya menerima tambahan kecil, ada pula yang menerima jumlah cukup besar karena memang memiliki selisih pembayaran yang menumpuk. Oleh sebab itu, kabar tentang angka tertentu seperti 14 juta atau 19 juta tidak bisa dijadikan patokan umum untuk semua penerima pensiun. Tanggal 5 Januari sering disebut-sebut sebagai waktu pencairan. Tanggal ini memang berada di awal tahun anggaran, di mana biasanya dilakukan banyak penyesuaian administrasi, termasuk pembayaran yang tertunda dari tahun sebelumnya. Namun, bukan berarti semua pembayaran rapel otomatis cair tepat pada tanggal tersebut. Proses pencairan sangat bergantung pada kesiapan data dan penyelesaian administrasi masing-masing penerima. Dalam sistem pembayaran pensiun, data menjadi hal yang sangat penting. Jika data sudah lengkap dan sesuai, maka proses pencairan bisa berjalan lebih cepat. Namun, jika masih ada perbedaan data, verifikasi ulang, atau pembaharuan informasi, maka pencairan bisa tertunda meskipun kebijakan sudah berlaku. Inilah sebabnya mengapa waktu pencairan antara satu orang dan lainnya bisa berbeda. Selain itu, proses pembayaran juga dilakukan secara bertahap dan terjadwal. Tidak semua dana dikeluarkan secara bersamaan dalam satu hari. Lembaga terkait biasanya membagi proses pencairan agar sistem tetap berjalan stabil dan tidak mengalami kendala teknis. Oleh karena itu, meskipun ada yang sudah menerima lebih dulu, bukan berarti yang lain tidak akan menerima, melainkan masih dalam antrean proses. Penting juga untuk memahami bahwa informasi resmi tentang pembayaran pensiun dan rapel selalu disampaikan melalui jalur resmi, biasanya melalui pengumuman tertulis, pemberitahuan dari lembaga pengelola, atau informasi dari kantor terkait. Informasi yang hanya beredar di media sosial tanpa sumber jelas sebaiknya tidak langsung dipercaya sepenuhnya. Banyak kabar yang beredar menggunakan judul yang menarik perhatian, seolah-olah semua orang pasti menerima dana besar dalam waktu dekat.
Padahal jika dibaca lebih teliti, seringkali isi informasinya tidak menjelaskan siapa penerimanya, apa dasar hukumnya, dan bagaimana mekanisme pencairannya. Hal seperti inilah yang sering menimbulkan salah paham dan harapan yang tidak sesuai kenyataan. Perlu disadari bahwa sistem keuangan negara bekerja berdasarkan aturan dan perencanaan. Tidak ada pencairan dana dalam jumlah besar tanpa dasar hukum yang jelas. Setiap kebijakan harus melalui proses penetapan, penganggaran, dan pelaksanaan. Semua itu membutuhkan waktu dan tahapan yang tidak bisa dilewati begitu saja. Jika memang ada kebijakan baru terkait penyesuaian pensiun, maka biasanya akan disertai dengan penjelasan resmi mengenai siapa saja yang berhak, sejak kapan berlaku, dan bagaimana cara pembayarannya. Informasi semacam ini biasanya diumumkan secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Bagi para pensiunan, sikap yang paling bijak adalah tetap tenang dan mengikuti informasi resmi. Jangan mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas kebenarannya. Jika ada keraguan, sebaiknya bertanya langsung ke kantor pengelola pensiun atau pihak yang berwenang, bukan hanya mengandalkan kabar dari grup pesan. Rapel pensiun pada dasarnya adalah hak yang akan dibayarkan jika memang ada selisih pembayaran. Tidak perlu khawatir hak tersebut akan hilang, karena sistem pencatatan dibuat untuk memastikan setiap hak diterima sesuai ketentuan. Namun, waktu penerimaannya bisa berbeda-beda, tergantung proses administrasi. Dalam banyak kasus, rapel dibayarkan bersamaan dengan gaji atau pensiun bulanan. Kadang juga dibayarkan terpisah, tergantung kebijakan dan kesiapan sistem. Oleh karena itu, jika pada satu waktu belum terlihat adanya tambahan, bukan berarti tidak akan ada sama sekali. Angka 19 juta yang sering disebut biasanya merupakan akumulasi dari beberapa bulan penyesuaian untuk golongan tertentu. Jumlah ini bukan angka tetap dan bukan jaminan. Ada yang menerima lebih kecil, ada juga yang mungkin mendekati angka tersebut, tergantung kondisi masing-masing. Hal penting lainnya yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua kabar viral memiliki niat buruk, tetapi banyak yang disampaikan tanpa penjelasan lengkap. Ketika informasi disebarkan tanpa konteks, orang mudah salah paham. Oleh karena itu, setiap informasi perlu disaring dan dipahami secara utuh. Dalam situasi ekonomi seperti sekarang, wajar jika banyak orang berharap adanya tambahan penghasilan. Namun harapan tersebut perlu disertai dengan pemahaman agar tidak berubah menjadi kekecewaan. Mengetahui bagaimana sistem bekerja akan membantu kita bersikap lebih realistis dan tenang. Pemerintah dan lembaga terkait pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak pensiunan dibayarkan dengan benar. Jika ada penyesuaian yang menyebabkan rapel, maka pembayaran akan dilakukan sesuai aturan. Tidak ada alasan untuk merasa khawatir selama data sudah benar dan terdaftar dengan baik. Penting juga untuk selalu memastikan bahwa data pribadi dan data rekening dalam kondisi aktif dan sesuai. Kesalahan data bisa menyebabkan keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, jika ada perubahan alamat, status, atau informasi lainnya, sebaiknya segera dilaporkan agar tidak menghambat proses. Meskipun belum ada kenaikan gaji baru yang ditetapkan untuk tahun 2026, pemerintah tetap memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku. Jika ke depan ada kebijakan baru terkait penyesuaian gaji, tentu akan diumumkan secara resmi. Untuk saat ini, yang terpenting adalah memastikan semua proses berjalan lancar dan tidak ada kendala administrasi. Dengan begitu, para pensiunan dapat menikmati haknya tanpa rasa khawatir. Bagi para pensiunan yang sudah lanjut usia, kemudahan dan kepastian seperti ini sangat berarti.
Tidak perlu lagi datang ke kantor atau mengantri lama. Semua bisa dilakukan dari rumah dengan bantuan teknologi yang semakin sederhana. Kehadiran sistem digital bukan untuk menyulitkan, tetapi justru untuk mempermudah. Selama digunakan dengan benar, sistem ini akan sangat membantu dalam memastikan hak diterima tepat waktu. Oleh karena itu, penting bagi para pensiunan dan keluarga untuk saling membantu dalam proses autentikasi dan pengecekan data. Jika ada kesulitan, jangan ragu meminta bantuan anak, cucu, atau petugas resmi. Dengan demikian, awal tahun 2026 bisa dijalani dengan lebih tenang. Gaji tetap cair pada tanggal 1, meskipun hari libur nasional. Tidak ada pemotongan, tidak ada penundaan, dan tidak ada kewajiban tambahan yang memberatkan. Semoga informasi ini memberikan kejelasan dan ketenangan bagi seluruh pensiunan di Indonesia.